Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasholli ala rasulil karim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rob kamu manakah yang kamu dustakan? Para YouTuber yang berhati mulia dan para penonton YouTube, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Lagi dan lagi sampai kita tiada lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menghidupkan kita sampai dengan detik ini. Maka patutlah kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para YouTuber yang berhati mulia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan para YouTuber sekalian, para penonton YouTube dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, badannya sehat, mudah beraktivitas. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini saya Wiji Utama di channel Info Umat Nabi akan sedikit membahas tentang nikmatnya menyebut nama Allah. Di dalam ayat yang saya baca tadi, maka nikmat Rob kamu manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Allah manakah yang kamu dustakan? Jadi nikmat menyebut nama Allah, ini satu kenikmatan. Karena puncak pada nikmat manusia nanti adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena begitu nikmatnya memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga, maka itulah puncak daripada kenikmatan. Maka bagaimana agar itu kita dapatkan? Maka di dunia sering-sering menyebut nama Allah, sering-sering mendakwahkan tentang Allah, tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diri kita adanya diciptakan oleh Allah, nanti pun akan dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita amalnya baik, maka akan kembali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surga ini bagian daripada janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tandanya Allah cinta kepada kita. Maka nikmat sekali apabila
kita bisa mendakwahkan tentang Allah kepada setiap manusia. Kalau kita hari ini, terutama umat Islam ini, ya sampaikan kepada saudara muslim yang lain. Kenalkan tentang Allah. Sampaikan begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan dari mulai kita melihat, ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita punya mata tapi tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Seperti gunung, matahari, Masya Allah. Bulan, bintang, gunung-gunung, persawahan yang menghijau. Terutama kalau yang laki-laki ini, Masya Allah, memandang wanita, apalagi wanita cantik, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pandangan pertama nikmat, pandangan selanjutnya Masya Allah. Semoga Allah jaga mata kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini walaupun kalimatnya ringan, tapi kalau nggak ada hidayah dari Allah maka berat mengucapkannya. Ada seseorang yang berjualan tasbih, tapi berat untuk menzikirkan Subhanallah kalau tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menzikirkan Subhanallah, Maha Suci Allah, ini perlu hidayah dari Allah, perlu iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak berat, walaupun kalimatnya ringan. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Maha Suci Allah. Karena tidak ada yang suci kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bilang? Ya Allah sendiri. Maha Suci Allah Subhanallah. Maka ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyebut Subhanallah. Begitu juga kalimat Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Jadi yang patut dipuji hanya Allah saja. Seseorang buat kebaikan karena diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa bersedekah karena diberi kemudahan sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pujian hanya milik Allah saja. Karena hanya Allah yang patut dipuji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana Allah tidak patut dipuji? Karena semuanya yang menciptakan Allah. Diri kita yang menciptakan Allah, istri kita yang menciptakan Allah, anak kita yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi ciptaan Allah. Begitu juga surga, ini ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dan memang hanya Allah yang wajib dipuji. Dan Allah kalau dipuji senang, Pak. Semakin dipuji, semakin senang Allah. Maka bagi para YouTuber yang berhati mulia, terutama yang beragama Islam, yang Muslim, maka sering-seringlah mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang layak dipuji hanya Allah saja. Lalu kalimat
Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena memang hanya Allah yang besar. Dunia yang kita tempati, yang hari ini kita rasa dunia ini besar, ternyata dibandingkan langit pertama, bumi yang kita tempati ini, dibandingkan langit pertama ini seperti cincin di tengah lautan padang pasir. Cincin. Bagaimana besarnya cincin dibandingkan lautan padang pasir. Begitupun bumi ditambah langit pertama dibandingkan langit kedua, sama seperti cincin di padang pasir. Begitupun sampai langit ketujuh, bumi ditambah langit pertama, ditambah langit kedua, ditambah langit ketiga, ditambah langit keempat, ditambah langit kelima, ditambah langit keenam, dibandingkan langit ketujuh, maka seperti cincin di tengah lautan padang pasir. Jadi nggak ada bandingannya kebesaran Allah. Dan untuk menzikirkan Allahu Akbar ini perlu tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berat. Walaupun kalimatnya ringan, Allahu Akbar. Maka para YouTuber yang berhati mulia, inilah nikmatnya bisa dekat pada Allah, bisa kenal pada Allah. Dan kenikmatan yang Allah berikan ini bertingkat-tingkat. Ada yang di luar Islam, masuk Islam. Ini nikmat dari Allah. Karena enggak semua manusia diberi nikmat beragama Islam, masuk Islam. Sekarang nih alhamdulillah banyak saudara kita sesama anak cucu Nabi Adam. Ini banyak yang kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk Islam. Nikmat juga dari mereka, nikmat juga buat mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini nggak ada batasnya. Maka bersyukur lagi dan lagi sampai kita tiada lagi. Bagaimana agar bibir kita, mulut kita ini mudah mengucapkan Allah. Karena semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan, dikenalkan kepada manusia, Allah semakin senang. Kita menzikirkan tentang Allah saja, Allah begitu senang. Apalagi kita mengajak manusia kembali pada Allah. Mengajak manusia kembali amalkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengamalkan isi daripada Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 30 juz dalam Al-Quran, 114 surat, dan kurang lebih 6.660 ayat, lebih atau kurang. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kalau kita punya kekasih atau punya istri, apalagi yang ketika masih masa-masanya remaja, maka begitu senang kalau kita membicarakan kekasih kita. Begitu juga hadirin para YouTuber yang berhati mulia, para penonton YouTube. Allah begitu senang kalau kita membicarakan tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita puji-puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan, wahai saudaraku, apakah engkau tidak lihat nikmat Allah di tubuh kamu? Di mata kamu saja begitu banyak nikmat Allah. Kita sampaikan. Jadi menyampaikan kebesaran Allah, keagungan Allah, ini perlu usaha. Kalau di Jamaah Dakwah Tabligh, kami ada program namanya 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ini latihan. Prakteknya nanti di tempat masing-masing, di rumahnya masing-masing, kepada saudara muslim di tempatnya masing-masing. Di masjidnya,
atau di musolahnya, di sekitar masjid dan musola. Latihannya ketika 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Karena kalau nggak latihan berat, mengucapkan kebesaran Allah, keagungan Allah, mengenalkan manusia kepada Allah ini berat kalau nggak latihan. Maka para YouTuber yang berhati mulia dimanapun kalian berada, baik di negara saya sendiri, negara Indonesia, maupun seluruh dunia, ini yang insya Allah kalau kalian Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad, Sallu ala Muhammad. Kalian menonton video ini, jika video ini ada kebaikannya, boleh diberi komentar. Tentunya komentar yang positif. Setelah itu dikasih like, share, juga supaya channel ini semakin berkembang, channel Info Umat Nabi, maka boleh ditambah dengan di subscribe dan disenggol sebelahnya, supaya jika saya mengupload video lagi bisa kalian tonton lagi. Dan semoga juga video ini bisa direkomendasikan oleh Mr. YouTube, karena memang Mr. YouTube lah yang bisa merekomendasikan video ini ke seluruh penonton YouTube baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan kalian apabila video ini bagus, video ini baik, ada kebaikannya, maka para penonton YouTube, para YouTuber yang berhati mulia boleh men-share-nya ke sosial media, baik itu WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya, karena men-share kebaikan akan bernilai kebaikan. Demikian video singkat dari saya, Wiji Utama, di channel Info Umat Nabi, dan benarnya pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tidak menjadi majelis alay, tersempurnakan dengan doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.